kurang, khawatir, macam-macam. Termasuk kecantikan juga. Orang yang bangga dengan kecantikannya, dengan kegantengannya, suatu saat ya, akan hilang. Tidak ada orang yang cantik terus, ganteng terus, langka. Semua akan hilang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan usianya. Iya lah, genom ya ayu, ganteng, wis tua, ya wis tua beda maneh. Karena begitulah kehidupan. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kiat agar kita ini benar-benar bisa meraih kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, yang sering kita sampaikan dalam doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon sama Allah untuk senantiasa diberikan kebahagiaan. Yang dunia senang, yang akhiratnya senang, ya, pokoknya senang. Doa sapu jagat yang sering kita sampaikan. Maka kiat pertama agar kita senantiasa bahagia, agar senantiasa kita senang, pertama adalah rasa syukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Bersyukur itu nggak mesti harus dengan yang mewah-mewah, dengan harta banyak, dengan berlimpahan segala sesuatu. Tidak seperti itu. Tidak seperti dengan jabatan yang mewah. Tidak seperti itu. Bersyukur itu dengan diberikan apa yang Allah berikan kepada kita, kesehatan luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, sehari ini bisa melaksanakan aktivitas dengan senang, dengan sehat, dengan kuat, rosa dan sebagainya. Ini sudah luar biasa ya. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan, nikmat mata bisa melihat, tangan bisa memegang, kaki bisa melangkah, mulut bisa bicara, kuping bisa mendengar. Ini sudah luar biasa. Karena mewah semua. Tubuh yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, ini semua adalah mewah semua. Tidak ada yang sederhana, semuanya mewah dan mahal semua. Ya. Jadi dengan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita kadang-kadang melihat nikmat itu keluar. Kebanyakan orang melihat nikmat itu keluar, membanding-bandingkan dengan yang lain. Padahal kita sendiri ya, fasilitas yang Allah berikan kepada kita dengan tubuh yang sempurna, dengan semua bisa beraktif semua, ini luar biasa. Termasuk hadir ke masjid juga, ini sudah nikmat yang luar biasa. Belum tentu orang sehat, belum tentu orang kuat, belum tentu orang dekat dengan masjid bisa hadir ke masjid, bisa hadir musola ya, kecuali hanya orang-orang Allah yang gerakan hatinya, Allah gerakan pikirnya, Allah gerakan tenaganya untuk bisa hadir ke masjid. Karena luar biasa, tidak mudah. Karena ini perlu dilatih, perlu proses latihan. Dan maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama adalah rasa syukur kita ya. Kita fokus dengan merasa cukup ya. Bersyukur itu, orang bersyukur itu yaitu senantiasa kita harus memiliki rasa cukup, selalu merasa cukup. Alhamdulillah, dipai semene ya alhamdulillah, dipai setitik alhamdulillah, dipai akeh apa maning alhamdulillah. Karena bagi orang-orang yang bersyukur ya, bagi orang-orang yang bersyukur, seteguk air saja luar biasa senangnya ya. Minum seteguk air bagi orang-orang yang bersyukur ini senantiasa senangnya luar biasa. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak pernah merasa bersyukur ya, jangankan seteguk air ya, seluas samudra lautan pun air tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah mengenyangkan dan menenangkan hatinya. Karena hatinya selalu kurang baik, dipai semennya kurang, ayo kurang baik ya. Bawaannya kurang baik, dipai maning kurang maning, kurang. Kenapa? Karena hatinya tidak bersyukur, tidak menerima apa yang Allah telah berikan. Tetapi bagi orang-orang yang bersyukur, dipai setitik ya alhamdulillah, mangan sederhana alhamdulillah, apa maning mangan mewah ya luar biasa. Pokoknya hatinya ini bagaimana kita latih hati kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah la in syakartum la azidanakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan tambah. Dipai laki dengan rezeki dipai rezeki ning laki ini oleh rezeki ini semono. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya. Dan pasti ditambah. Ketika kita bersyukur, janji Allah pasti akan ditambah ya. Rezeki ini mana semono, kita bersyukur terima kasih, pasti akan ditambah. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak bersyukur dipai rezeki ini bung setitik sing esuk dikakuka mau laku muli semene-mene baik ya us saja mangkat mana kari mengkonon mah sing esuk masa rezeki ini oleh semene tidak bersyukur, maka rezeki pun duit pun mau gak karena ditolak, karena tidak ikhlas kita menerimanya, tidak ridho, akhirnya duit harus beli ya enggak takamane duit saja tidak mau datang lagi. Kenapa? Karena kitanya tidak mau bersyukur. Tetapi ketika kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Kau telah memberikan rezeki kepada kami melalui usaha suami saya, melalui hasil kerja keras usaha saya ya. Jadi bersyukur, senantiasa bersyukur. Sehingga kalau bersyukur, duit gak senang, duit bakal wis teka senang, wis teka mono senang, maka teka terus. Karena kita ini selalu bersyukur, dan janji Allah pun tadi, kalau kita bersyukur pasti akan ditambah. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah tip untuk kita agar senantiasa selalu bahagia. Yang kedua adalah ridho dan qanaah. Ridho itu apa? Menerima semua pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan senang. Qanaah itu merasa cukup. Ya, tadi tuh merasa cukup ya, agar hati kita ini merasa cukup dengan Allah yang berikan, maka kita jangan membanding-bandingkan dengan yang lain. Jadi pai sebene kok kan memulai sedela bago oli ake di kamu tinggal dina mula oli titik baik, membanding-bandingkan, akhirnya kita ya merasa tidak cukup, tidak menerima ya. Kan kita mungkin Allah memberikan ya seperti ini ya. Tetapi kadang kita ini nggak puas dengan kondisi yang ada, nggak puas dengan apa yang Allah berikan, akhirnya membanding-bandingkan, wah kan mah makanan, kan mah tubuhkan, kan mah, sehingga akhirnya hatinya ini tidak tenang. Nah, kita selalu melihat ke atas, sehingga selalu gerangsang, dari wong Jawa mah gerangsang, atau gunung gerangsang, selalu tidak puas ya. Memunculkan rasa tidak ridho, memunculkan rasa ya nyesek. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ikhlas menerima apa yang Allah berikan. Jadi yang kedua, tip agar senantiasa kita bahagia adalah ridho dan qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tapi usaha sudah maksimal, sudah berdoa, sudah berusaha ya. Tugas kita manusia kan berdoa, berusaha, kemudian tawakal. Tawakalku apa? Tawakalku pasar karo Gusti Allah. Termasuk kita ibadah pun sama. Kita sudah berusaha hadir sholat subuh berjamaah, sudah berdoa, akhirnya kita pasarkan hasil kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah usaha yang kita lakukan. Inilah amalan yang sudah kita lakukan. Kita sudah memohon kepadamu dan kita tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita lakukan, Allah akan meridhoi kita ya. Dengan seperti itu, termasuk usaha juga sama. Kemudian yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kita agar menjadi bahagia, yaitu senantiasa kita menjaga hubungan baik dengan manusia. Selalu menjaga hubungan baik dengan manusia, terutama dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat. Kita menjaga hubungan baik, jangan sampai membuat sesuatu yang tidak menyenangkan, mulai dari pikiran, tutur kata, tindakan, dijaga aja sampai tindakan kita ini menyakiti yang lain, aja sampai tutur kata kita ini menyakiti yang lain, aja sampai kita berpikir pun tidak boleh berpikir negatif. Suudon, dalam kajian yang lalu sudah saya menyampaikan tentang suudon ya. Suudon ini dilarang, nggak boleh berpikir jelek, ini nggak boleh, selalu berpikir mulia
melihat orang bahagia, melihat orang senantiasa husnudon, baik sangka, dia pinter, dia hebat. Jangan memandang orang lain rendah, jangan memandang orang lain bodoh, jangan memandang orang lain hina. Selalu mulia memandang orang, selalu baik sangka. Jangan berpikir wah mah tukang anu nggak boleh. Jadi selalu berpikir positif, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ana inda abdidonni, saya itu tergantung prasangka hambaku. Maka kita harus terlalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan itu pasti yang terbaik untuk kita semua. Dan kemudian yang terakhir, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir agar senantiasa kita bahagia di dalam hidupnya, bagaimana kita menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembayangnya dijaga, ibadahnya dijaga, apa maning bakal usia wis mulai sepuh, wis mulai tua, wis mulai saatnya kita memperbaiki diri, menjaga hubungan karo Allah Subhanahu wa taala. Salatnya dijaga, berjamaah, pikiran, pokoknya wis mulai adem, wis mulai diadem. Pengen magel-lagi nom-noman koyo luru pangan, peras keringat banting tulang, esuk sore awan bengi duit bae sing dipikiri. Tetapi bakal wis sepuh mah, bakal wis tua mah, wis mukiri kanggo balik ning akhirat, luruh sangune, luruh bekele, luruh sesuatu yang kita titipkan kepada anak-anak kita. Apa? Amal soleh, kita memberikan contoh, memberikan teladan ya kepada orang-orang yang akan kita tinggalkan. Demikian kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah, agar senantiasa kita sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula tutup kalawan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.